Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahauddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali memilih kita untuk diberikan taufiknya untuk menjalankan salah satu amal ketaatan kepadanya, yaitu berupa menghadiri majelis ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan tentang bab sholatil jamaah wal imamah. Mari kita mulai ngaji kita pagi hari ini dengan tidak lupa mengingatkan kepada kita yang hadir untuk mengikhlaskan niatnya lillahi ta'ala. Hadis kedua dari bab sholatil jamaah wal imamah. Qala al-muallif rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtataba thumma amura bis salati fayu'adzana laha thumma amura rajulan faya umman nasa thumma ukhalifa ila rijalin la yashhaduna as-salata fa uharriqa alaihim buyutahum. Qala wasdawu sapa Rasulullah, walladzi lan demi zat nafsi kang utawi nyawa ingsun utawa awak dhewe ingsun iku biyadihi ing dalem kekuasaane alladzi. Laqad hamamtu, yakti teman-teman was pengen sapa ingsun an amura ing yen to merintah sapa ingsun bihatabin kelawan kayu bakar fayuh tataba
nuli den gawe kayu bakar apa hatab. Summa amura nuli perintah sapa ingsun bisolati kelawan salat. Fayu'adzana nuli den adzani laha kanggo salat. Summa amura nuli perintah sapa ingsun rajulan ing wong lanang. Faya ummah nuli dadi imam utawa ngimami sapa rajul annasa ing manungsa. Tsumma ukhalifa nuli lunga sapa ingsun ila rijalin maring pira-pira wong lanang la yashhaduna kang ora nekseni sapa rijal as-salata ing salat. Fa uharriqa nuli bakar temen bakar sapa ingsun alaihim ing atase rijal buyutahum ing pira-pira omahe rijal. Walladzi nafsi lan demi zat nafsi kang utawi nyawa ingsun iku biyadihi ing dalam kekuasaane alladzi lau ya'lamu lamun ngaweruhi sapa ahadukum salah sijine rijal annahu satemene ahaduhum iku yajidu nemu sapa ahaduhum arqan ing balung kang ana daginge saminan kang lemu amirmata ini utawa kuku lorone kambing hasanataini kuku lorone wedhus hasanataini kang bagus karone la syahida yakti nakseni sapa ahadukum ala isya'a ing isya. Muttafaqun alaihi wa lafdhu lil Bukhari. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang diriku atau nyawaku berada dalam kekuasaannya, aku benar-benar berkeinginan, ini dalam rangka untuk memberikan ancaman, untuk memerintahkan seseorang mengumpulkan kayu bakar, kemudian aku memerintahkan untuk sholat, diazani untuk sholat, kemudian aku memerintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang dalam sholat tersebut, dan aku pergi ke orang-orang yang tidak hadir dalam sholat jamaah, kemudian aku bakar rumah-rumah mereka. Dan demi zat yang diriku atau nyawaku berada dalam kekuasaannya, apabila salah seorang mereka mengetahui bahwasanya dia itu mendapatkan tulang yang gemuk, yang berisi daging yang gemuk, atau dua kuku yang bagus, dua kuku kambing yang bagus, la syahida, maka pastilah mereka akan hadir untuk memenuhi sholat jamaah isya. Muttafaqun alaihi wa lafdhu lil Bukhari. Hadirin rahimakumullah, dalam hadisnya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai sabdanya dengan sumpah beliau, dengan mengatakan walladzi nafsi biyadihi, artinya wallahi, demi Allah, karena alladzi nafsi biyadihi yang dimaksud adalah Allah, demi zat yang nyawaku berada dalam kekuasaannya, itu yaitu demi Allah. Beliau bersumpah demi Allah untuk menunjukkan betapa pentingnya sesuatu yang akan disumpahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesuatu yang akan disebutkan setelah sumpah ini adalah sesuatu hal yang sangat penting, sehingga beliau perlu untuk bersumpah. Kalau kita bersumpah itu kan menunjukkan untuk memperkuat, sumpah itu untuk memperkuat bahwa sesuatu yang akan kita sebutkan, yang kita sumpahi, itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Nah, dalam masalah ini Rasulullah juga bersumpah di awal sabda beliau mengatakan demi Allah, demi zat yang nyawaku berada dalam kekuasaannya.
Maka berarti nanti yang disumpahi setelahnya itu menunjukkan sesuatu hal yang sangat penting. Sebelum kita terangkan apa yang disumpahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perlu dipahami bahwa lafadz biyadihi dalam hadis ini, walladzi nafsi biyadihi, tidak menunjukkan bahwa Allah itu memiliki tangan. Tidak boleh dipahami secara harfiah, seakan-akan menunjukkan Allah itu punya tangan. Walladzi nafsi biyadihi, kalau dimaknai secara zahir dikatakan demi Allah yang nyawaku berada di tangannya. Seakan-akan Allah itu punya tangan, kemudian nyawa Nabi berada baik yang besar maupun kecil. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak dikatakan memiliki tangan yang berupa anggota badan. Karena memiliki tangan yang berupa anggota badan itu adalah sifat makhluk, dan Allah tidak boleh disifati dengan sifat makhluk. Allah Maha Suci dari bersifatan dengan sifat-sifat makhluk. Maka makna walladzi nafsi biyadihi, biyadihi artinya fi tasarrufihi, yaitu demi Allah yang nyawaku berada dalam kekuasaannya. Itu yang dimaksud dengan biyadihi di sini. Bukan berarti tangan yang berupa anggota badan. Hadirin rahimakumullah, setelah bersumpah Rasulullah menyebutkan hal yang sangat penting yang beliau tekankan. Beliau mengatakan, demi Allah, aku berkeinginan kuat untuk menyuruh orang-orang mengumpulkan kayu bakar. Kayu bakar untuk apa? Ya untuk bahan bakar. Untuk nanti untuk membakar sesuatu. Aku demi Allah, aku memiliki keinginan yang kuat untuk memerintahkan orang-orang mengumpulkan kayu bakar. Kemudian aku perintahkan untuk sholat, diazani sholat itu, dan aku perintahkan seseorang untuk menjadi imam sholat. Saya tidak menjadi imam, tapi memerintahkan orang untuk menjadi imam sholat. Kemudian aku akan datang ke rumah orang-orang yang enggak sholat jamaah, dan aku bakar rumah mereka. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya sholat jamaah. Sampai-sampai Nabi kemudian bersumpah, demi Allah, demi zat yang nyawaku berada dalam kekuasaannya. Ini tahdid, namanya tahdid, ancaman. Bukan Nabi kemudian melaksanakannya benaran, tetapi Nabi mengancam mereka yang tidak hadir dalam sholat jamaah. Beliau mengatakan, demi Allah, aku berkeinginan untuk betul-betul nyuruh orang untuk menyiapkan kayu bakar, kemudian sholat, kemudian ada azan sholat, dan aku perintahkan seseorang untuk menjadi imam sholat. Karena kalau Nabi jadi imamnya, siapa yang melakukannya? Saya nyuruh orang untuk mengimami sholat, dan aku pergi ke rumah orang-orang yang masih di rumah yang nggak mau melaksanakan sholat jamaah, dan aku bakar rumah-rumah mereka. Hadirin rahimakumullah, ini ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu kepada mereka yang tidak mau datang melaksanakan sholat berjamaah. Makanya kemarin sudah kita sebutkan bahwa menurut Imam Ahmad bin Hambal, sholat jamaah itu fardu ain, hukumnya wajib bagi setiap muslim. Untuk sholat 5 waktu. Apabila seseorang tidak sholat jamaah untuk sholat 5 waktu, menurut Imam Ahmad dia berdosa. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah fardu kifayah. Jika sudah ada sholat jamaah dalam daerah tertentu, syiar jamaah sudah terwujud, maka jika ada sebagian yang tidak melakukan sholat jamaah,
itu dia tidak berdosa dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hambali hukumnya fardhu ain. Jika seseorang tidak melakukan sholat jamaah dalam sholat 5 waktu, maka dia berdosa. Salah satu yang dijadikan landasan adalah hadis ini. Sehingga Nabi mengatakan akan membakar rumah mereka yang tidak hadir dalam sholat jamaah. Ini dijadikan sebagai dasar tentang wajib ainnya sholat 5 waktu secara berjamaah. Hadirin rahimakumullah. Konteks ayat ini adalah dalam rangka memberikan ancaman. Dalam rangka memberikan ancaman. Bukan Nabi kemudian melaksanakan ini. Artinya Nabi membakar rumah para sahabat yang tidak hadir dalam sholat jamaah. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman kepada mereka yang tidak hadir dalam sholat jamaah. Kemudian para ulama mengatakan bahwa hukum ini dinasakh. Hukum ini dihapus karena zahirnya itu kan menunjukkan memang fardhu ain sholat jamaah itu, sampai-sampai kalau ada seseorang nggak hadir dalam jamaah maka akan dibakar rumahnya. Dalam membakar rumah itu ada unsur sesuatu yang pada dasarnya bertentangan dengan syarak, yaitu berupa idha'atul mal, yaitu menyia-nyiakan harta. Rumah itu kan berupa harta benda. Kalau kemudian dibakar, maka itu namanya idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Dan di dalam Islam itu adalah sesuatu hal yang tidak diperbolehkan pada dasarnya. Maka sebagian ulama mengatakan hadis ini mansukh. Hadis ini sudah dinasakh dengan lainnya, dengan hadis yang lainnya yang menunjukkan bahwa ya nggak boleh membakar rumah. Tetapi sesungguhnya kan ini tidak dipraktekkan oleh Nabi. Ini berupa ancaman, kepada mereka mereka yang tidak melaksanakan sholat secara berjamaah. Sebagian ulama yang lain mengatakan ini tidak mansukh. Hadis ini tidak dinasakh hukumnya. Tetapi idha'atul mal itu diperbolehkan apabila limaslahatid din, dalam rangka untuk kebaikan agama, maka itu diperbolehkan seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam. Pada masa Nabi Musa alaihi salam, ketika beliau meninggalkan umatnya untuk mengambil kitab Taurat selama beberapa lama, kemudian umat yang ditinggalkannya itu terpengaruh dengan Musa Samiri yang kafir. Di mana Musa Samiri membuat patung anak sapi yang terbuat dari emas. Dan dengan kehendak Allah, patung anak sapi yang terbuat dari emas ini bisa bicara. Dan Musa Samiri mengajak umat Nabi Musa untuk beribadah kepada patung anak sapi yang terbuat dari emas ini. Setelah Nabi Musa alaihissalam datang, Nabi Musa kaget dan marah kepada umatnya yang telah berpaling dari keimanan kepada Allah. Yang asalnya beribadah kepada Allah, ternyata umatnya ketika ditinggal berubah akidahnya, mereka menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas itu. Maka Nabi Musa kemudian menyeru mereka untuk kembali kepada Islam. Dan Nabi Musa alaihissalam kemudian menghancurkan patung anak sapi itu.
menghancurkan, memotong-motong patung anak sapi itu, kemudian dibuang di sungai Nil. Perhatikan, patung anak sapi itu terbuat dari apa? Dari emas, yang itu berupa harta, yang namanya patung bukan hanya emas 1 gram, 2 gram, ya, tetapi berupa patung yang besar, patung anak sapi terbuat dari emas. Ini berupa harta. Tetapi kemudian dipecah-pecah oleh Nabi Musa dan dibuang di sungai. Itu namanya idha'atul mal. Pada dasarnya tidak boleh, tetapi karena ada kemaslahatan untuk agama, maka menjadi boleh. Maka sebagian ulama juga mengatakan kalau ini untuk kemaslahatan agama, maka diperbolehkan idha'atul mal seandainya itu dilakukan oleh Nabi, yaitu membakar rumah mereka yang tidak hadir dalam sholat jamaah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, lau ya'lamu ahaduhum annahu yajidu arqan saminan aw mirmataini hasanataini la syahidal isya'ah." Demi Allah yang nyawaku berada dalam kekuasaannya, apabila salah seorang mereka yang tidak hadir dalam sholat jamaah itu mengetahui bahwasanya dia akan mendapatkan tulang yang ada dagingnya, yang gemuk, atau dua kuku kambing yang bagus, maka dia akan menyaksikan atau akan hadir dalam sholat isya. Muttafaqun alaihi wa lafdhu lil Bukhari. Ini menunjukkan apa? Kemunafikan dari mereka. Salah satu tanda kemunafikan dari mereka karena kecintaan mereka terhadap dunia. Ketika mereka ada harta dunia yang ingin diperolehnya, maka mereka akan datang untuk melaksanakan sholat isya atau sholat jamaah yang lainnya. Tetapi ketika mereka tidak ada harta yang dijanjikan kepada mereka, maka mereka bermalas-malasan untuk hadir dalam sholat jamaah. Seperti pada zaman sekarang, sehingga ada sebagian kepala daerah di daerah tertentu itu yang untuk meramaikan masjid agar masjidnya itu ramai dengan sholat jamaah, maka diiming-iming dengan uang bagi mereka yang hadir dalam jamaah. Sebagian masjid itu ada di daerah tertentu juga, tidak saya sebut daerahnya, itu agar semua orang itu mau hadir dalam jamaah. Setiap pagi kalau subuh itu habis sholat jamaah sudah disediakan sarapan di depan rumah, di depan masjid. Dan juga ada belanja sayur mayur gratis atau lebih murah. Jadi mereka keluar dari masjid langsung bisa ngambil sayur mayur yang akan dimasak di rumahnya secara gratis dan bisa sarapan di situ. Hasilnya masjidnya sangat ramai. Subuh nggak muat masjidnya karena apa? Banyak jamaahnya. Mereka karena hubbud dunia, cinta terhadap dunia, cinta terhadap harta, sehingga untuk hadir dalam sholat jamaah mereka harus didorong dengan iming-iming harta benda. Baru mereka hadir. Nah, itu adalah sifat kemunafikan yang ada pada diri seseorang. Padahal semestinya seseorang itu hadir dalam sholat jamaah lillahi ta'ala karena menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk sholat dan dilakukan secara berjamaah. Hadirin rahimakumullah, kita baca hadis berikutnya. Wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, athqalus salati utawi luweh abot-abote salat, alal munafiqina ing atase pira-pira wong munafik iku salatul isya'i, salat isya, wa salatul fajri lan salat subuh. Walau ya'lamuna lan lamun ngaweruhi sapa munafiqun ma ing barang utawa ing ganjaran fihi ma kang ing dalem salat isya lan salat fajr, la atauhuma yakti padha teka sapa munafiqun ing salat isya lan salat fajr walau habwan lan senajan halih berangkang. Muttafaqun alaihi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh. Nah, sekarang kita termasuk yang berat apa enggak ini? Kalau yang berat maka ini sebagai evaluasi muhasabah bagi kita. Jangan-jangan ada sifat kemunafikan pada diri sebagian kita, sehingga berat untuk melaksanakan sholat isya dan sholat fajr. Sholat isya biasanya berat karena tersibukkan dengan kegiatan-kegiatan nonton TV atau kegiatan-kegiatan yang lain atau ngantuk dan seterusnya, sehingga sholat isya kemudian terasa berat. Atau sholat subuh ini juga berat karena harus bangun di saat tidur itu pas enak-enaknya. Tidur itu enak-enaknya menjelang subuh dan waktu subuh. Pas enak-enaknya tidur, seseorang harus bangun dan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Maka dikatakan oleh Nabi, sholat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Makanya masjid-masjid atau musola-musola kalau sholat maghrib itu rata-rata penuh, banyak, jamaahnya banyak. Sholat zuhur, sholat asar relatif banyak. Tetapi sholat isya itu sudah berkurang jauh. Sholat subuh sangat sedikit yang hadir dalam sholat subuh. Sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, padahal seandainya mereka orang-orang munafik itu mereka itu mengetahui pahala dari sholat isya dan sholat subuh dengan berjamaah, maka pastilah mereka akan datang ke masjid meskipun dengan cara berangkang. Artinya meskipun mereka dalam kondisi sakit, meskipun mereka dalam kondisi sakit parah, mereka akan minta untuk dibawa ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Mereka akan berusaha keras untuk bisa hadir dalam sholat jamaah meskipun susah payah, meskipun dengan merangkak mereka akan berangkat ke masjid apabila mereka mengetahui tentang pahala sholat jamaah isya dan sholat jamaah subuh. Nah, ini menunjukkan apa pentingnya sholat jamaah, pentingnya sholat jamaah baik dalam sholat isya, dalam sholat subuh, dan juga dalam sholat-sholat 5 waktu yang lainnya. Sehingga para sholihin, para salaf, para sahabat, maka mereka sangat jarang meninggalkan sholat berjamaah kecuali jika ada uzur. Jika nggak ada uzur, maka mereka nggak akan meninggalkan sholat jamaah di masjid. Sampai salah satu ulama salaf, salah satu sholihin diriwayatkan suatu ketika ada salah satu orang saleh ini menangis. Menangisnya bukan sekedar meneteskan air mata, tapi menangis
betulan. Nah, menangis dengan mengeluarkan suara, menangis kayak sedang kena musibah apa. Ketika ditanya, kenapa kamu menangis? Ketika ditanya di situ, dia mengatakan, saya pernah meninggalkan sholat jamaah selama 11 kali sepanjang hidupku. Umurku 80 tahun. Aku meninggalkan jamaah 11 kali. Cuman 11 kali. Nah, cuman 11 kali dalam waktu seumur hidup 80 tahun. Dia meninggalkan sholat jamaah 11 kali. Dia menangisnya bukan main. Menyesal. Kenapa saya meninggalkan jamaah 11 kali? Sementara kita berapa kali meninggalkan jamaah? Tidak terhitung. Mungkin jamaahnya yang 11 kali, bukan meninggalkannya yang 11 kali. Nah, ini apa? Orang soleh, sebagian salaf, dia menyesal sampai menangis gara-gara sepanjang hidupnya yang dia sampai umur 80 tahun pernah meninggalkan sholat jamaah sebanyak 11 kali jamaah. Itu meninggalkan jamaah, bukan meninggalkan sholat. Bagaimana dengan mereka yang meninggalkan sholat? Nah, hadirin rahimakumullah. Seharusnya mereka lebih menyesal terhadap apa yang dosa yang telah mereka lakukan. Asqalus sholati 'alal munafiqin. Kemunafikan di sini adalah kemunafikan di dalam keimanan, dalam akidah. Karena nifak itu ada dua macam. Ini perlu kita terangkan agar tidak salah faham tentang kemunafikan. An-nifak itu ada dua. Ada an-nifak al-i'tiqadi atau fil iman, ada kemunafikan dalam iman atau dalam akidah. Kemunafikan dalam akidah itu adalah menyembunyikan kekufuran di dalam hati dan memperlihatkan keimanan di luar. Di lisan, di luar dia menampakkan Islam, menampakkan iman, tetapi di dalam hatinya dia menyembunyikan kekufuran. Itu namanya nifaq i'tiqadi atau an-nifaqu fil iman. Kemunafikan dalam keimanan. Orang yang ada sifat kemunafikan ini, hukumnya menurut Allah itu kafir. Di hadapan kita dia muslim, dia mukmin. Karena apa? Kita menghukumi zahirnya. Zahirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Zahirnya kadang dia juga sholat. Maka kita mengatakan dia muslim, dia mukmin. Tetapi menurut Allah dia kafir. Kenapa? Karena dalam hatinya dia menyembunyikan kekufuran kepada Allah. Maka dikatakan di dalam Al-Quran bahwa innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu nanti di akhirat akan berada di dasar neraka jahanam. Dan yang berada di dasar neraka jahanam itu tidak ada lain selain orang-orang yang kafir. Yang kedua nifaq amali, an-nifaqu fil amal, an-nifaq al-amali atau an-nifaqu fil amal, kemunafikan dalam amal. Inilah yang dimaksud dalam hadis yang menyatakan ayatul munafiqi salas. Tanda-tanda orang munafik itu 3 macam. Idza haddasa kadzdzaba, jika dia berbicara maka dia selalu bohong. Kalau ngomong selalu berbohong. Itu bukan orang yang kalau ngomong bohong itu bukan kafir menurut Allah, tetapi dia ada sifat kemunafikan fil amal, bukan fil aqidah. Kalau dia wa idza tumina khana, apabila dia dipercaya, diberikan amanah, maka dia berkhianat. Dia diberikan amanah berupa harta, hartanya malah dia makan, malah dia sia-siakan.
Dia diberikan amanah berupa anak, misalnya istri, tetapi kemudian dia tidak ajari ilmu-ilmu agama, disia-siakan misalnya. Dia diberikan amanah untuk mengurus masjid, untuk mengurus pemerintahan, misalnya diberikan amanah berupa jabatan, tetapi justru dia tidak menggunakannya sesuai dengan apa yang seharusnya. Itu namanya khana, diberikan amanah tetapi dia berkhianat. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia itu berjanji kemudian dia melanggar janjinya. Itu adalah tanda kemunafikan fil amal atau an-nifaqul amali. Kemunafikan yang berupa amal. Hukum orang yang melakukannya dia tidak kafir, tetapi dia berdosa karena dia melakukan sesuatu hal yang diharamkan. Ketiga-tiganya itu adalah sesuatu hal yang haram di dalam Islam. Dalam satu riwayat 3 itu, dalam riwayat yang lain ada hadis tanda kemunafikan fil amal yang lainnya. Nah, di sini asqalus salati alal munafiqin itu adalah orang-orang yang munafik dalam akidah, fil akidah. Orang yang menyembunyikan kekufurannya dalam akidah itu akan merasa berat mereka dalam melaksanakan sholat secara umum. Kalau ada orang dia sholat, kalau nggak ada orang dia malas-malas untuk melaksanakannya. Apalagi melakukannya secara berjamaah, akan berat bagi dia untuk melakukan amalan-amalan itu. Kenapa? Karena sholat yang dilakukannya itu hanya untuk menampakkan ke orang kalau dia muslim, padahal sebenarnya dalam hatinya dia menyembunyikan kekufuran. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, hadis yang berikutnya, wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Ata wastaqa an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa rajulun wong lanang a'ma kang wuta. Faqala nuli ngucap sapa rajulun a'ma, ya Rasulullah, he Rasulullah, laisa ora ana iku li kedue ingsun qaidun utawi wong kang nuntun. Yaquduni kang nuntun sapa qaid ing ingsun ilal masjidi maring masjid. Farakhasa mongko aweh keringanan sapa Kanjeng Nabi lahu maring rajulun a'ma. Falamma walla nuli tatkalane berpaling sapa rajul a'ma ta'ahu nyeluk sapa Kanjeng Nabi ing rajul a'ma. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah, hal tasma'u ana ta krungu sapa sira an-nidaa ing azan bisolati kelawan salat. Qala jawab sapa rajulun a'ma, na'am yo. Qala jawab qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, fa'ajib mongko ngijabahi sapa sira. Maksudnya lunga jamaah sapa sira. Rawahu Muslimun. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan ada seorang laki-laki buta. Ini semuanya menunjukkan pentingnya jamaah. Kalau tadi dikatakan meskipun dia sakit maka dia akan datang. Kalau dia tahu tentang pentingnya jamaah, mereka akan datang meskipun dengan merangkak karena sakit. Sekarang dikatakan ada seorang laki-laki buta, tidak bisa melihat matanya, datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, gak ada orang yang bisa menuntun aku pergi ke masjid untuk sholat jamaah. Nah, dia di rumah, kalau mau sholat jamaah gak ada yang nuntun karena matanya buta. Bagaimana ini wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah memberikan keringanan. Gak apa-apa kalau memang gak ada orang
yang menuntun kamu untuk pergi ke masjid, nggak apa-apa kamu nggak pergi ke masjid, sholat di rumah. Pertama begitu, tetapi kemudian ketika laki-laki itu mau pergi, kemudian Nabi menyusulinya dengan pertanyaan. Setelah tadi diberikan rukhsah, diberikan keringanan, ketika laki-laki buta itu akan pergi, kemudian dipanggil lagi oleh Nabi. Dipanggil lagi, apakah kamu mendengar suara azan? Suara azan sholat jamaah, apakah kamu mendengarnya? Kemudian laki-laki buta itu mengatakan, iya wahai Rasulullah, aku mendengar suara azan. Kemudian Nabi mengatakan, kalau begitu kamu pergilah sholat jamaah, meskipun kamu itu buta. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama ini menunjukkan tentang pentingnya sholat jamaah. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, di sini bagi orang yang dalam kondisi seperti ini, itu ada takhyir, ada pilihan. Ada pilihan. Bagi seseorang yang buta, dalam kasus ini, itu dia memiliki dua pilihan. Pilihan yang pertama, yaitu dia tidak hadir untuk sholat jamaah karena memang nggak ada orang yang nuntun dia pergi ke sana. Kalau ada orang yang nuntun, misalnya anaknya atau saudaranya atau orang lain yang siap untuk menuntun, maka dia pergi untuk sholat jamaah. Tetapi apabila nggak ada orang yang menuntun dia untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat jamaah, maka di sini dia diberikan dua pilihan. Pilihan yang pertama, dia boleh untuk tidak jamaah ke masjid. Itu pilihan pertama. Pilihan yang kedua, dia tetap pergi untuk pergi ke masjid. Bagaimana caranya? Ya, dengan berbagai macam cara. Dia karena orang buta bisa jadi dia pakai tongkat, kemudian untuk pergi ke masjid. Atau bisa jadi ada sebagian riwayat mengatakan sebagian orang yang buta, dia membuat tali untuk pergi ke masjid. Artinya dia kalau jalan mengikuti tali itu untuk sampai ke dalam masjid, kemudian sholat jamaah di situ. Itu saking apa? Menunjukkan pentingnya sholat jamaah. Sebagian kita pusing sedikit aja udah nggak sholat jamaah. Bahkan sebagian ada yang nggak sholat, alasannya pusing kepalanya dan seterusnya. Ini ada dua pilihan, tetapi yang lebih utama itu adalah tetap pergi ke masjid. Karena dalam hadis ini dikatakan Nabi setelah mengatakan boleh kamu untuk nggak apa-apa kamu nggak pergi ke masjid untuk sholat jamaah. Tetapi kemudian ditanya, apakah kamu dengar suara azan? Kemudian dia menjawab, iya saya mendengar suara azan. Fa'ajib. Kemudian Nabi, kalau begitu kamu pergilah untuk sholat jamaah. Maka di sini menunjukkan bahwa yang aula, yang lebih utama bagi orang yang kondisinya seperti ini, itu tetap pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Memang dia boleh nggak pergi ke masjid, tetapi yang lebih utama bagi dia untuk tetap pergi ke masjid melaksanakan sholat jamaah. Nah, kalau kita membaca hadis-hadis ini tentu kita sangat jauh dari yang seharusnya kita lakukan dalam melaksanakan sholat jamaah 5 waktu ini. Sholat jamaah 5 waktu, bagaimana para sholihin, para salaf zaman dahulu itu sangat mementingkan pelaksanaan sholat 5 waktu dengan secara berjamaah. Selain pahalanya yang begitu besar, yang kemarin sudah kita sampaikan, itu dibandingkan dengan sholat sendirian itu 20 derajat. Artinya dia seperti melaksanakan 27 kali sholat apabila dia melakukannya secara berjamaah.
Hadirin rahimakumullah, satu hadis lagi. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Abdullah ibnu Abbas tarjumanul Quran, seorang ahli tafsir, sahabat yang ahli tafsir dan ahli takwil, karena mendapatkan barokah doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abdullah ibnu Abbas itu masih kecil, remaja, kemudian Nabi pernah mendoakannya, mengatakan Allahumma alimhul hikmah wat ta'wil. Dalam satu riwayat, ya Allah, ajarkanlah hikmah kepadanya, ajarkanlah takwil kepadanya. Ini sekaligus membantah kelompok Wahabi yang anti takwil. Ibnu Abbas saja didoakan oleh Nabi untuk bisa mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran, dan terbukti Ibnu Abbas kemudian mentakwilkan, menafsirkan dan juga mentakwilkan sebagian ayat-ayat Al-Quran. Abdullah ibnu Abbas anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, Wusdawu sapa Kanjeng Nabi, man sami'a, man utawi sapane wong iku sami'a krungu sapa man anidaa ing adzan, falam ya'ti nuli ora teka sapa man, fala sholata mongko ora ana salat sempurna iku maujud lahu kedue man illa min uzrin, kejaba saking uzur. Rawahu Ibnu Majah wa Daraqutni wa Ibnu Hibbana wal Hakimu wa isnadu ala syarti Muslimin lakin rajjaha ba'duhum waqfah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendengar nida, nida di sini panggilan sholat. Panggilan sholat yang dimaksud di sini bisa berupa azan, bisa berupa iqamah, bisa berupa azan dan iqamah. Karena sebagian orang itu ada yang nggak mendengar azan. Tadi pas azan dia pas tidur misalnya. Begitu bangun dia dengar iqamah. Itu namanya juga sami'an nida. Mendengar panggilan untuk sholat. Bisa berupa azan, bisa berupa iqamah. Kalau seseorang mendengar azan atau mendengar iqamah untuk sholat jamaah, kemudian dia tidak datang untuk melaksanakan sholat jamaah tanpa uzur, tanpa ada uzur, fala sholata lahu, maka sholatnya nggak sempurna. Artinya dia tidak akan, sholatnya tidak akan berpahala. Jadi ada sholat jamaah, ada dia dengar azan di masjid atau musola, kemudian dia sholat sendiri di kamar atau sholat sendiri di rumahnya, padahal nggak ada uzur. Uzur sholat jamaah itu seperti misalnya hujan yang sangat deras, yang apabila dia keluar langsung bajunya langsung basah. Atau misalnya seseorang itu sakit berat, atau misalnya seseorang sedang menunggu orang yang sakit, nggak ada orang lain yang bisa menggantikan dia untuk nunggu orang sakit itu namanya uzur. Yang dia kemudian nggak bisa untuk hadir di masjid melaksanakan sholat jamaah. Jika ada uzur, maka sholatnya tetap berpahala. Tetapi jika tanpa uzur, dia santai-santai saja, dia duduk-duduk saja, nggak ada yang dilakukannya, nggak ada uzur sama sekali, dengar azan, kemudian dia tidak berangkat untuk sholat jamaah, maka pahalanya, maka sholatnya tidak ada pahalanya. Sholatnya sah, tetapi nggak ada pahalanya sama sekali. Orang yang seperti itu. Nah, ini banyak di antara kita yang kayak begitu, dengar azan tetapi tidak berangkat untuk melaksanakan sholat jamaah. Nah, jadi hendaknya kita tetap melaksanakannya meskipun di rumah, misalnya dengan istri atau dengan anak atau dengan teman, tetap melaksanakannya secara jamaah agar tetap ada pahalanya.
Kalau enggak dengar azan dia tidak berangkat untuk jamaah tanpa uzur, maka Nabi mengatakan la sholata lahu. Para ulama menjelaskan yang dimaksud la sholata lahu bukan berarti sholatnya tidak sah, tetapi pahala sholatnya itu tidak ada. Jadi hilang pahala sholat orang yang seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita setelah mengetahui hadis-hadis Nabi tentang sholat jamaah, pentingnya sholat jamaah, tentang pahala sholat jamaah dan seterusnya, maka hendaknya kita berusaha untuk melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Bukan hanya sholat maghrib saja, tetapi sholat 5 waktu hendaknya kita berusaha untuk melakukannya secara berjamaah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, semuanya kita berusaha untuk melakukannya secara berjamaah. Tidak hanya maghrib saja, kebanyakan kita hanya jamaah kalau maghrib. Tetapi yang lainnya tidak jamaah. Ini tidak demikian, tetapi sepanjang waktu sholat yang 5 kita hendaknya melakukannya secara berjamaah. Selain tadi apa? Dalam mazhab Hambali mengatakan haram, tidak jamaah itu haram. Artinya kalau seseorang tidak melakukan sholat 5 waktu secara berjamaah, dia berdosa. Menurut Imam Ahmad. Dalam mazhab Syafi'i memang tidak berdosa apabila syiar jamaah sudah ada. Tetapi kita akan kehilangan pahala yang sangat besar karena tidak melaksanakan sholat jamaah. Bagaimana menyesalnya tadi seorang salaf karena meninggalkan 11 kali sholat jamaah. Sementara kita berkali-kali, mungkin sudah ratusan sholat kita lakukan tanpa jamaah. Demikian, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa melaksanakan sholat-sholat kita secara berjamaah. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.